Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 342, Jamie muncul. Lauren yang lembut dan memikat berdiri di hadapan Jordan. Karena mereka baru saja turun dan belum sepenuhnya terpengaruh oleh racun itu, mereka berdua merasa seolah-olah mereka adalah satu-satunya yang selamat di medan perang saat mereka berdiri di ruang tamu. Jordan pasti bisa merasakan bahwa Lauren adalah wanita baik. Kalau saja dia menikahi Lauren dan menjadi suami yang tinggal serumah dengannya, bukan Hailey, sejak awal, dia pasti akan jatuh cinta padanya tanpa keraguan. Bahkan wanita materialistis dan suka main perempuan seperti Hailey bisa merebut hati Jordan. Tidak ada alasan baginya untuk tidak jatuh cinta pada Lauren. Kalau mereka berdua menjalin hubungan, ada kemungkinan besar mereka tidak akan berpisah dan bahkan kalau dia bertemu Victoria nanti, dia tidak akan mengkhianati istrinya. Jordan dan Victoria akan menjadi lebih dari sekadar kenalan. Pada saat ini, Jordan akhirnya merasa bahwa urutan kemunculan kekasih sangatlah penting. Hubungan H plus P juga akan sia-sia jika orang yang tepat muncul di waktu yang salah. Setelah meninggalkan AS kali ini, Jordan mungkin tidak akan pernah kembali lagi di kehidupan ini, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Lauren beberapa kali lagi, untuk melihat sekilas kecantikannya. Setelah itu, Jordan membuka pintu kamar. Jangan bergerak. Sekelompok pria bersenjata berseragam segera menyerbu. Asteris suara tembakan senjata. Tanpa perintah Jordan, tim segera mengendalikan pesawat berbentuk UFO itu dan mulai menembaki mereka ketika dia melihat Jordan dalam bahaya. Jangan tembak, biarkan dia pergi. Lauren terbatuk 2 kali dan berjalan keluar juga. Mereka agak tunduk terhadap Lauren, jadi mereka tidak menembak. Jordan berkata kepada tim melalui mikrofon yang terpasang di tubuhnya. Berhenti menyerang dan masuk ke mode siluman. Ya. Pesawat berbentuk UFO yang terbang di udara langsung lenyap. Itu menakjubkan. Jet tempur ini benar-benar bisa masuk ke mode siluman. Pertempuran siluman telah lama dipopulerkan secara internasional di bidang militer. F-22 milik AS dan J-20 milik Cina merupakan jet tempur siluman yang sangat kuat. Sementara itu, pesawat berbentuk UFO yang dipinjam Jordan dari Moose sebenarnya tidak dapat dibandingkan dengan F-22 atau J-20 sama sekali. Dibandingkan dengan mereka, pesawat Jordan paling banter adalah versi mini dengan persenjataan terbatas. Volume pertahanannya juga agak lemah dan satu meriam saja sudah cukup untuk menghancurkannya menjadi abu. Itu hanya salah satu mainan Moose. Jordan tidak menunda lebih lama lagi dan berjalan keluar selangkah demi selangkah. Mungkin hanya sedikit yang dapat meninggalkan kediaman keluarga Howard dengan aman setelah kaki Brett patah. Dia keluar dari gang dan memanggil taksi karena dia berencana untuk kembali dan menemui Victoria. Saat ini, di rumah tempat Victoria tinggal. Bu, aku mau permen lollipop. Baiklah, aku akan mengambilkannya untukmu nanti. Sepasang ibu dan anak sedang mengobrol ketika seorang pria bertopi dan bermasker berjalan melewati mereka. Namun, sedetik kemudian, pria itu tiba-tiba menginjak tembok dan melompat. Ia lalu memanjat tembok dan tiba di dalam rumah. Tidak seorang pun menyadari pemandangan itu, dan refleksnya sungguh menakjubkan. Hah, Bu, sepertinya ada yang baru saja lewat. Kenapa dia menghilang begitu cepat? Tanya anak itu kaget. Tidak ada seorang pun di sini. Berhentilah bersikap paranoid. Ayo, kita ke sana. Aku akan mengambilkanmu permen lollipop. Gedebuk. Pria itu mendarat pelan di tanah di halaman rumah sebelum berjalan perlahan masuk. Pintu rumah utama tidak tertutup, dan di sana ada seorang wanita duduk di kursi goyang bambu, mengenakan jaket panjang berwarna putih dan topi matahari besar yang biasanya hanya dikenakan orang di pantai. Kakinya terentang sepenuhnya, dan sepasang sepatu hak tinggi hitam yang dikenakannya dapat terlihat dengan jelas. Wanita yang berbaring di kursi seharusnya Victoria. Lelaki itu mendekat perlahan-lahan, langkah kakinya begitu ringan sehingga nyaris tak menimbulkan suara apapun. Dia lalu berjalan ke kursi goyang, mengulurkan tangannya, dan menempelkannya di bahunya. Namun, begitu dia menyentuh jaket itu, ekspresinya tiba-tiba berubah. Segera setelah itu, pria itu menarik jaket itu dengan kuat di udara. Tidak ada seorang pun di kursi goyang itu. Itu boneka. Pada saat itu, sebilah pisau ditekankan ke leher pria itu dan seorang wanita muncul di belakangnya. Itu adalah Victoria. Victoria mengenakan pakaian ketat yang biasanya hanya dikenakannya ke pusat kebugaran, dan sepasang sepatu kets. Pakaiannya benar-benar menonjolkan bentuk tubuhnya. Tampaknya dia telah merencanakannya sejak lama. Victoria berkata, tebakanku benar. Aku tahu keluarga Howard akan memanfaatkan ketidakhadiran Jordan dan mengirim seseorang untuk menangkapku. Bicaralah, apakah kamu dikirim oleh keluarga Howard? Victoria sangat cerdas dan telah menduga bahwa dia mungkin menghadapi krisis.
Agar tidak menjadi beban bagi Jordan dan menghindari adegan klise film tentang pahlawan yang menyelamatkan gadis yang sedang dalam kesulitan, Victoria telah lama memasang jebakan ini untuk memikat para penjahat. Akan tetapi, laki-laki yang ditodong pisau itu tidak memohon belas kasihan seperti yang dilakukan oleh orang-orang hina itu. Sebaliknya, dia tertawa dan bahkan bertepuk tangan. Lelaki itu berkata, "Indah sekali. Hanya sedikit orang di dunia ini yang berhasil menipuku dan berhasil menodongkan pisau ke leherku. Victoria, kamu pantas menjadi wanita yang dicintai adik laki-lakiku." Apa? Mendengar pria itu menyebut nama Jordan, Victoria langsung tercengang. "Siapa kamu?" Pria itu pun berhenti berpura-pura dan melepaskan topeng hitamnya, memperlihatkan wajah yang tampan namun agak menyeramkan. Dia juga tampak sangat muda, mungkin hanya terpaut beberapa tahun dengan Jordan. Victoria telah berkecimpung di dunia bisnis selama bertahun-tahun, dan merupakan pembunuh presiden, jadi sekilas dia bisa tahu bahwa pria ini jelas bukan pria biasa, melainkan keturunan keluarga kaya. Pang biasa pasti tidak akan memiliki temperamen dan aura seperti itu, yang hanya dimiliki oleh Steles. "Kamu kakak tertua Jordan?" tanya Victoria dengan gembira. Namun, lelaki itu langsung mengerutkan kening dan bertanya, "Apakah aku setua itu? Lagi pula, bukankah Jordan sudah memberitahumu bahwa Jessie adalah yang paling jelek di antara kita bertiga? Di antara kami bertiga, akulah yang paling tampan, diikuti si bajingan itu, Jordan, dan terakhir, Jessie." Victoria tertawa dan berkata, "Kau saudara laki-laki kedua Jordan. Kau Jamie." Pria itu tersenyum dan mengangguk. Dia Jamie. Dialah orang yang memilih Hailey untuk menjadi istri Jordan dan menjodohkan Jordan dengan Lauren, Jamie Steele. Kini, keluarga Hauer telah mengirim banyak orang untuk menangkapnya, jadi tidak mengherankan jika dia terus melindungi dirinya sendiri. Victoria bertanya dengan gembira, "Apakah kamu di sini untuk membantu Jordan?" Dia pergi ke Howard, tetapi dia baru saja mengirimiku pesan yang mengatakan bahwa masalahnya telah diselesaikan. "Apakah kamu membantunya?" Jamie tidak menjawab pertanyaannya dan malah bertanya pada Victoria, "Victoria, apakah kamu ingin pergi menemui ayahmu?" Jamie mengeluarkan ponselnya dan memutar video, yang memperlihatkan ayah Victoria, Norman, sedang makan.